Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, melaksanakan di mata kuliah penelitian tindakan kelas di 6A. Berikut adalah judul yang saya ajukan adalah penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining SPE menggunakan peta konsep untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang selanjutnya ada di bab 1 berbicara tentang latar belakang, fokus penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Di bab 2 akan berbicara tentang deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Lalu juga di bab 3 akan berbicara tentang tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian tindakan, dan teknik pengumpulan data, serta instrumen penilaian dan teknik analisis data. Di bab 1 ini ada latar belakang di mana mengapa saya mengambil judul proposal penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh guru sekolah dasar di salah satu sekolah dasar swasta di Jakarta, lalu juga yang kedua, peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan oleh para guru, sehingga peserta didik tidak dapat dapat meningkatkan prestasi akademik yang akan ditempuhnya di kelas 4. Lalu juga ada fokus penelitian. Di sini fokus penelitian adalah membahas tentang kembali pemahaman siswa pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu peta konsep ini dinilai sangat efektif sehingga siswa dapat memahami serta mengingat kembali materi-materi yang dipelajari pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Lalu di sini juga ada pertanyaan mengenai lalu juga apakah penggunaan media peta konsep ini dapat berpengaruh pada peningkatan nilai dan pemahaman belajar pada siswa. Lalu juga tujuan dari penelitian ini adalah proses pembelajaran dengan menggunakan SPE ini dinilai efektif bagi siswa sekolah dasar karena menggunakan peta konsep, sehingga memudahkan siswa untuk memahami sebuah materi yang akan meningkatkan prestasi siswa. Lalu juga ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini tentunya sangat bermanfaat untuk siswa karena dari hasil penelitian ini dapat berpengaruh pada peningkatan hasil belajar IPA di sekolah dasar Islam Terpadu Said Naum dengan menggunakan media berbasis peta konsep. Lalu juga yang kedua ada guru, di mana guru menerapkan media berbasis peta konsep dalam pembelajaran ini dapat memfasilitasi guru dan siswa dalam belajar mengajar pada materi dan memudahkan serta belajar menjadi lebih bermakna. Karena peneliti mampu menerapkan model SPE yang sesuai dalam materi pengajaran tertentu. Lalu di bab 2 kita berbicara tentang deskripsi teori, yang dimana deskripsi teori ini ada pemahaman tentang siswa, lalu juga ada tingkat pemahaman siswa, lalu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa pada saat belajar mengajar sedang berlangsung. Pemahaman siswa ini adalah seorang siswa dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi pemahaman dari hasil belajar. Pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu terjemahkan atau translation, di mana siswa bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Ada menafsirkan atau interpretation, yang dimana kemampuan ini lebih daripada menerjemahkan. Kemampuan ini juga dikenal sebagai yang dapat menghubungkan sebuah pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut menjadi meningkat, yaitu adalah tujuan, lalu juga ada guru, lalu juga ada peserta didik, lalu juga ada evaluasi pengajaran,
dan juga ada proses pengajarannya dan bahan serta alat evaluasi. Saya mengambil mata pelajaran IPA karena IPA dinilai guru juga mengalami kesulitan pada mata pelajaran IPA. Dalam standarisasi kompetensi mata pelajaran di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, menurut Depdiknas 2003, dinyatakan bahwa IPA merupakan mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan. Juga terdapat fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan proses penemuan dan memiliki sikap ilmiah. Mengambil materi yang berfokuskan pada wujud benda, yang dimana kita tahu wujud benda ada perubahan wujud benda kepadat, perubahan wujud benda gas, terus selalu ada perubahan wujud benda cair. Pembelajaran SFA ini dinilai sangat efektif diterapkan guru di sekolah dasar dan bertujuan mendorong siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan ide dan gagasan kepada siswa lainnya yang berhubungan dengan materi ajar. Lalu juga siswa dapat mengeluarkan sebuah ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. Lalu dalam penerapannya juga, SPA ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya ini adanya pendapat yang sama, sehingga hanya sebagian saja yang tampil. Juga siswa yang malu tidak mau mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh guru kepadanya, atau banyak siswa yang kurang aktif. Nah, biasanya peta konsep yang ada di sekolah dasar itu dihubungkan dengan garis, dengan bentuk, dengan warna, sehingga peta konsep ini dinilai sangat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran karena berdasarkan bentuk, warna, dan garis-garis yang membuat siswa semakin paham dan mengingat materi tersebut. Pada bab 2, kita juga berbicara penelitian yang relevan. Yang pertama ini penelitian dari Gus Saifuddin dan Nasif dan Sugeng Hadi Utomo pada tahun 2015 dengan judul penerapan model pembelajaran student facilitator and explaining SVE dengan menggunakan peta konsep untuk meningkatkan keaktifan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 lintas minat ekonomi di SMA Negeri 2 Batu. Lalu juga ada yang kedua, ada dari penelitian Arif Abdul Karim pada tahun 2016 yang meningkatkan pemahaman konsep perubahan wujud benda pada siswa kelas 4 SDN 3 Siwalempu melalui pendekatan contextual teaching and learning. Lalu juga ada penelitian ketiga, itu adalah dari Kim Jayanti, lalu juga ada MD Suarjana, dan ada Widiana pada tahun 2014 yang berbicara mengenai pengaruh model pembelajaran heuristik 5 berbantu peta konsep terhadap pemahaman konsep IPA di kelas 5. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kerangka berpikir pada proses penelitian tindakan kelas ini. Yang kita lihat kondisi saat ini adalah pembelajaran dinilai monoton, lalu juga guru belum menemukan strategi yang tepat, lalu juga model pembelajaran yang menggunakan masih bersifat konvensional. Tindakan yang dilakukan adalah penerapan model SVE yang dimana tindakan ini sebagai evaluasi efek. Penerapan model pembelajaran SVE ini sedang berangsur sampai kepada tujuan atau hasil yang dimana hasilnya akan guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SVE, konsep, lalu juga ada kualitas kegiatan belajar mengajar baik proses maupun hasil meningkat untuk peserta didik. Lalu juga ada di bab 2 tentang hipotesis tindakan. Yang pertama itu adalah pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA meningkat dengan penerapan model pembelajaran student facilitator and explaining SPE. Lalu juga ada hasil belajar siswa pada pelajaran IPA cenderung meningkat dengan penerapan model pembelajaran SPE ini. Nah, di bab 3, kita berbicara tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Islam Said Naum Terpadu, Kota Jakarta Pusat. Waktu terjadinya penelitian ini adalah berangsur selama kurang lebih 1 semester, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021. Bagaimana teknik pengumpulan data? Kita melakukan pengumpulan data dengan tes. Ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dari kemampuan siswa.
Lalu juga ada observasi. Observasi ini adalah sebuah pengamatan yang berlangsung sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini adalah tinjauan kembali atau tinjauan panggilan informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ini bersifat seperti percakapan. Nah, ini ada rancangan penelitian. Kita berbicara tentang siklus. Ini ada siklus pertama dan siklus kedua. Yang siklus pertama ini tahap pelaksanaan. Kita prosedur penelitian tindakan. Yang pertama ini, siklus pertama ini ada tahap pelaksanaan 1, di mana proses ini biasanya menyusun RPP pada mata pelajaran IPA mengenai pokok pembahasan perubahan wujud benda untuk materi pilihan, lalu mempersiapkan bahan yang digunakan, lalu menyiapkan sumber belajar, lalu membuat lembar kerja, membuat instrumen penilaian, dan membuat lembar observasi siswa. Nah, lalu selanjutnya ada pelaksanaan tindakan. Biasanya setelah perencanaan pembelajaran disusun, maka dilaksanakan tindakan. Pada tahap ini memberikan tindakan dengan menggunakan metode peta konsep seperti yang telah dirancang sebelumnya. Metode pengamatan yang biasanya untuk mempertimbangkan pedoman mengajar yang dilakukan serta melihat kesesuaian yang dicapai dengan yang diinginkan. Lalu juga ada refleksi, yang itu refleksi ini juga dilakukan atas adanya kelemahan atau kekurangan tindakan yang telah dilaksanakan yang berguna untuk diperbaiki pada pelaksanaan siklus 1. Instrumen penilaian ini yang dapat kita lihat seperti lembar observasi aktivitas guru, di mana ada persiapan, lalu juga ada penyampaian pembelajaran, dan poin-poin yang terdapat pada lembar observasi aktivitas guru. Nah, lalu di sini juga ada teknik analisis data. Yang pertama kita membuat tingkat pemahaman siswa. Seorang siswa dapat dikatakan tuntas dalam belajar apabila mencapai 70% siswa perorangan, yang dimana PPH sama dengan B per N dikali 100%. PPH adalah persentase penilaian akhir, B-nya adalah skor yang diperoleh, dan N adalah skor total. Nah, dalam penerapan model SPI ini dinilai apakah terjadi peningkatan dalam satu kelas, maka kita membuat tingkat pemahaman siswa dalam satu kelas. PKK sama dengan F per N kali 100%. PKK adalah presentasi kemampuan klasikal, lalu juga ada F, jumlah siswa mencapai daya serap kurang lebih besar dari 70%, dan N adalah jumlah siswa. Baik, itulah presentasi mengenai proposal penelitian yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.